Wih, ya teman-teman semua, balik lagi nih bareng gue, Firzi Idris. Wah, happy Alexander Isak Day untuk para fans Newcastle. Ya, termasuk saya. Ini hari yang ya kita bisa menurunkan striker 58 juta pound bernama Alexander Isak. 22 tahun ya. Dari Real Sociedad. Banyak yang udah bilang, ayo dong Bang Firzi bahas Newcastle. Nah, sekarang nih kita bahas Newcastle nih. Kita bahas Alexander Isak ya. Tepatnya adalah 5 alasan Newcastle mendatangkan Alexander Isak. Oke, pertama tentu aja adalah profil sang pemain. Jadi pemain ini udah dibilang lama, dia adalah the new Zlatan Ibrahimovic ya. Keren ya, the new Ibra ya. Semoga kelakuannya nggak kayak Ibra banget lah. Oke, ya tentu saja emang bandrol 60 juta pound emang mahal banget bagi pemain 22 tahun seperti dia. Ya pasti banyak juga yang skeptis lah. Apalagi banyak yang bilang, wah rezim Arab nih bisa belanja gila-gilaan. Tapi nanti kita jelasin juga ya kenapa Newcastle bisa belanja gila-gilaan seperti ini. Tapi emang Steve Nickson, kepala rekrutmen Newcastle, telah lama men-track karir sang pemain ya. Jadi emang udah lama ada di agendanya Newcastle United. Jadi emang Isak sendiri udah lama dia main di level profesional. Dia adalah pencetak gol termuda bagi AIK di Swedia. Dia waktu itu berumur 16 tahun dan juga bagi timnas Swedia dia saat dia mencetak gol pada usia 17 tahun. Nah, walau begitu emang sebenarnya Isak ini nggak benar-benar prolific ya, maksudnya nggak benar-benar tajam depan gawang. Musim terbaiknya ya setelah di Willemswey ketika dia dipinjamkan dari Borussia Dortmund, sebenarnya musim terbaiknya adalah 2021 ketika dia nyetak 17 gol dari 34 laga bersama Sociedad. Masalahnya nih musim lalu dia cuma nyetak 6 gol dari 32 penampilan. Jadi yang jelek lagi dia sebenarnya underperform angka expected goals yang 10,8. Jadi negatif XG-nya dia lumayan gede sih. Ya ini yang rada menakutkan juga. Jadi dia sebenarnya punya kesempatan, big chance punya, depan gawang punya tapi eksekusinya kurang. Tapi walaupun begitu, kalaupun dia finish dengan 6 gol musim lalu, itu dia akan jadi top scorer kedua Newcastle loh musim lalu, karena Newcastle ini low scoring juga. Selain Callum Wilson yang 8 gol, 5 di bawahnya itu top scorer kedua adalah Maxi dengan 5 gol dan juga Bruno Guimaraes dengan 5 gol yang datang pada pertengahan musim. Ini nggak sustainable sih ke depannya. Jadi ya setidaknya tim Newcastle butuh gol dan Isak bisa menyediakannya ya jika perlu. Tapi secara karakteristik Isak ini data menunjukkan kalau dia seorang pemain yang suka dribble, dia senang berlari bersama bola, dia juga senang pick up bola di half space. Berlari dari posisi melebar ke posisi sentral. Jadi hal ini sama kayak template yang udah dipunyai Newcastle sekarang, terutama dengan Almiron. Kalau lihat lari-larinya Almiron, kalau lihat lari-larinya Maxi, kalau lihat lari-larinya ya bahkan dari second line-nya dari Willock dan juga dari Joelinton posisinya sama seperti ini karakteristiknya. Jadi walaupun dia jangkung 192 cm, tapi Isak itu lebih kuat di bola darat ya dengan kecepatan larinya. Nah, yang menarik di sini juga Isak punya daya tahan tinggi nih, fitness wise ya. Karena dia udah 3 musim terakhir ini tampil dalam 40 laga atau beruntun setiap musimnya. Nah, ini penting banget mengingat Callum Wilson yang Mr. Cedera nih gitu. Kedua, dia cocok dengan taktik pelatih. Jadi pemain cocoknya ini karena Isak menggambarkan dirinya sebagai seorang striker modern ya. Dia punya pace dan power untuk meneror pertahanan lawan gitu. Lagi pula dia juga bisa bermain dalam sistem single or double striker karena di Sociedad dia main sama Sorloth kayaknya, Sorlothnya Palace dulu ya. Jadi pantauan bertahun-tahun dari Steve Nickson itu tadi meyakinkan bahwa dia adalah pemain tepat. Jadi emang dia seharusnya bisa beradaptasi baik dengan sistemnya Eddie Howe, sistem 4-3-3-nya Eddie Howe. Ya kadang Eddie Howe juga main dengan 2 striker kalau keadaan membutuhkan. Nah, ini balik lagi ke tadi, karena winger-winger dalam sistem 4-3-3-nya Eddie Howe itu mainnya sangat narrow, sangat deep. Dan mereka menusuk dari posisi luar ke dalam.
Isak bisa main di dua posisi menyerang karena dia comfortable dengan kedua kakinya ya. Dari 42 gol yang dia cetak sepanjang karir profesional, 24 datang dari kaki kanan, sementara 14 dari kaki kiri dan 4 sundulan. Itu tadi heading bukan keunggulannya dia walau tingginya 192. Yang menarik emang Eddie Howe beberapa kali mainin Jacob Murphy di depan kalau dia lagi ngejar game dan gak ada penyerang lain gini. Tapi kelihatan banget kalau dia emang Eddie Howe emang suka pacey striker di depan ketimbang Wood ya. Wood kemarin kan dibeli emang the opportunity is there untuk harganya nggak mahal dan dia juga kedatangan dia sekaligus melemahkan rival degradasi. Jadi sekarang ada option banyak, ada option A pacey strikers tapi bisa juga nurunin Wood kalau emang perlu striker yang menahan bola. Nah, ketiga, Newcastle punya uang dan masih dalam garis batas FFP atau Premier League Profitability and Sustainability PNS ya. Ya 60 juta seperti yang gue bilang tadi pasti akan banyak yang bilang mahal untuk striker yang hanya mencetak 6 gol musim lalu, wajar. But ini bukan pembelian panik. Ya, walaupun emang Callum Wilson cedera, tapi Newcastle udah nge-track tipe pemain ini seperti udah lama. Ini tipe pemain ya, karena sebelum ini kan mereka juga dikaitkan dengan Hugo Ekitike yang akhirnya pergi dari permainnya Rams, dia pergi dari klubnya ke PSG. Sama sebenarnya tipe-tipenya pacey striker cungkring gitu yang bisa lari cepat lawan. Tapi bedanya Ekitike masih sangat muda, harganya pun nggak nyampe setengahnya si Isak ini ya. Jadi kalau menurut ya ini udah pasti fans Newcastle juga pada tahu, Swiss Ramble di Twitter udah bikin thread bagus yang nanti akan gue taruh di kolom di bawah nih di description, bagaimana Newcastle bisa punya hingga 200 bisa belanja hingga 200 juta pound tanpa melanggar peraturan Premier League Profitability and Sustainability tadi. Kalau disingkat intinya aja, pendekatan pelitnya Mike Ashley sebenarnya yang bikin performa Newcastle di keuangannya itu sangat-sangat bagus gitu. Dia minim banget belanja pemain, jadi amortisasi pemain, uang-uang yang ngutang untuk belanja pemain hampir nggak ada gitu. Ini juga berarti Newcastle punya ruang gerak untuk bayar gaji pemain. Walaupun emang laporan-laporan dari Inggris bilang Newcastle nggak breaking the structure pembayaran gaji pemain-pemainnya untuk mendatangkan si Isak gitu. Dan emang transfer rekor ini disetujui oleh bosnya Newcastle ya Yasir Al-Rumayyan, yang dia sendiri datang pada laga Newcastle City untuk sanction deal ini. Jadi ada dia hari Minggu, hari Sabtu ya, akhir pekan kemarin. Terus habis itu Dan Ashworth dan Steve Nixon berangkat sendiri ke Spanyol untuk tie up the deal gitu. Ketiga, Alan Shearer udah bilang dia akan jadi idola jika mau bekerja keras. Di kolomnya di Athletic, Alan Shearer nulis bahwa para fans Newcastle emang selalu punya hubungan spesial dengan para bomber mereka ya. Ya dia sendiri, Malcolm McDonald, Jackie Milburn, the famous number 9 of Newcastle gitu loh. Ya emang selalu ada kemungkinan Isak bakal flop, itu given banget. Dia masih sangat muda dan catatan golnya juga nggak spesial gitu. Tapi ya Alan Shearer lagi-lagi nulis kalau dia emang bisa membuat para fans jatuh cinta kalau dia mau menunjukkan kerja keras, kalau dia mau berlari untuk membuka ruang, berlari untuk membantu pertahanan. Hal-hal seperti itu akan disukai fans. Kayak Chris Wood. Dia yang penting dia pekerja keras, dia team player, itu para fans akan suka kok. Nah, kelima, menurut saya klub yakin dia akan berkembang di bawah Eddie Howe. Oke, Eddie Howe punya catatan rada nggak baik soal striker ya. Ya kalau kita ingat di Bournemouth dia pernah punya Dominic Solanke, pernah punya Jordan Ibe yang akhirnya nggak bisa memenuhi potensinya. Tapi kalau Howe di Newcastle ini, saya yakin banget sih, terutama ya lihat dalam setahun terakhir lah, berapa emang udah setahun ya, hampir setahun terakhir, bagaimana Eddie Howe mentransformasi Joelinton dari striker nggak ada harapan, striker kacau banget, 40 juta pound yang dikirimin bola-bola lambung terus sama Steve Bruce, hingga jadi seorang mungkin gelandang box to box terbaik yang Newcastle punya dalam 20 tahun terakhir.
Jadi ya saya yakin dengan kemampuannya Eddie Howe, belum juga kita tahu ada beberapa pemain lain yang berkembang kayak Emil Kraft juga. Banyak pemain yang levelnya naik di bawah Howe ketimbang waktu itu bersama Steve Bruce. Kita juga lihat Miggy Almiron luar biasa. Ya, menurut saya emang Howe adalah orang yang tepat untuk mengeluarkan yang terbaik dari Isak di Newcastle gitu ya. Jadi itulah 5 alasan kenapa Newcastle mendatangkan Alexander Isak. Pertama, profil sang pemain itu sangat cocok bagi Newcastle sekarang. 2, dia cocok dengan skema dan taktik pelatih. Dia bukan pembelian panik, dia udah dipantau sejak lama. 3, dia bisa jadi 3 itu adalah Newcastle punya uang dan emang berada masih di batas FFP ya, financial fair play. 4, dia bisa jadi idola jika dia mau bekerja keras bagi tim ini. Dan 5, dia adalah pemain yang bisa berkembang di bawah Eddie Howe. Klub melihat dia bisa berkembang di bawah Eddie Howe dalam usianya masih 22 tahun. Masih banyak potensial bagi sang pemain. Ya, itu aja. Kita lihat nanti apakah Alexander Isak akan bisa hat-trick lawan Wolves ataukah dia gagal penalti dan kemudian kartu merah. It can go both ways, tapi bagaimanapun itu tetap Newcastle di hati. Thank you guys.